Halo Rebahners yang budiman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sehat? Gimana? Masih encer? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang sangat memorable yang sempat mempengaruhi saya waktu masih muda untuk menangkap bola dengan satu tangan ketika menjadi seorang kiper saat futsal. Hasilnya tentu saja sakit. Tidak lain dan tidak bukan adalah Siulam Cukau atau Shaolin Soccer. Dirilis pada tahun 2001, film ini sempat mendunia karena aksi-aksi di dalamnya yang sangat amazing. Dan tentu saja otak dari semua ide ini adalah Stephen Chow, sang raja komedi yang menjadi tokoh utama sekaligus sutradara di film ini. Untuk mengenang masa-masa itu, saya akan coba merangkumnya dan semoga kalian semua akan terhibur. Maka dari itu langsung saja kenakan handsfree, simetriskan posisi rebahan, nyalakan sebat, selamat menonton dan cekicrot. 我係咁講佢，佢係鐵頭哥。Get it when I get back. Diawali dengan memperlihatkan seorang pemain bola bernama Fung. Fung ini mendapat julukan si kaki emas karena kehebatannya dalam menciptakan suatu gol. Pada adegan ini, Hung yang merupakan anak orang kaya menawarkan sebuah cek agar Fung mengalah dalam pertandingan kali ini. Fung yang awalnya menolak pun akhirnya menerima cek tersebut dikarenakan sifat serakah dan sombongnya tersebut. Alhasil semua orang menonton pun dibuat kecewa dan langsung menerobos masuk ke lapangan hingga terjadi sebuah insiden yang membuat kaki Fung akan pincang selamanya. Di sisi lain Fung terlihat senang dan nampaknya sudah merencanakan itu semua untuk menghancurkan karir Fung. 20 tahun sejak kejadian tersebut, kini Fung telah menjadi seorang yang sukses dan memiliki tim sepak bolanya sendiri. Fung sendiri tidak menjadi apa-apa dan menjadi jongos bagi Hung. Bahkan dia diperlakukan seperti anjing oleh dirinya. Setelah bertahun-tahun bekerja bersama Hung, Fung meminta Hung untuk menjadikannya pelatih di timnya. Namun Hung menolak hal tersebut dan mengatakan bahwa Fung tidak layak menjadi pelatih karena kaki pincangnya tersebut. Fung yang emosi kemudian mengatakan bahwa jika bukan karena dirinya mengalah waktu itu, dia tidak akan sesukses seperti sekarang. Hung pun mengusir Fung dan mengatakan bahwa semua itu adalah salahnya sendiri. Dan faktanya, orang-orang yang memukul kaki Fung waktu itu adalah orang-orang suruhan Hung sendiri. Dengan semua yang terjadi, Fung pun memilih hidup menggelandang di jalanan. Sampai di suatu titik dia bertemu dengan seorang pemuda bernama Sing. Pada adegan ini, Sing yang hanya seorang tukang sampah mengatakan bahwa dia bisa melakukan tendangan yang lebih baik dari pemain bola di TV tersebut. Mendengar hal tersebut, Fung si kaki emas agak risih mendengarnya. Lalu menantang apakah Sing bisa melakukannya lebih baik. Tapi dengan muka polosnya, Sing memberikan kartu nama belajar bela diri kungfu, di mana dia mengaku bahwa dia adalah seorang ahli kungfu yang mendapatkan julukan si kaki besi. Untuk membuktikan hal tersebut, Sing memperlihatkan seorang wanita yang terpeleset, yang jika dia adalah seorang ahli kungfu, maka si wanita tersebut tidak akan terjatuh. Kemudian, jika Anda seorang ahli kungfu, maka memarkir mobil hanya perlu mendorongnya dengan kedua tangan. Terakhir, dengan jurus pedang terbang, maka memotong tanaman tidak akan sesulit itu. Mendengar semua omong kosong tersebut membuat Fung kesal dan menyombongkan dirinya adalah si kaki emas di masa lalu. Kemudian dia memasukkan kartu nama tersebut ke kaleng minumannya dan melemparnya kepada Sing. Seketika, Sing menendang kaleng tersebut hingga melesat sampai ke langit. Melihat hal tersebut, Fung sama sekali tidak terkesan dan lalu meninggalkannya. Yang padahal disinilah awal hidup mereka akan berubah. Ba, 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 ba. 走走走，
Sing yang hanya seorang tukang sampah pun sebenarnya ingin sekali agar kemampuan kungfunya bisa bermanfaat. Tapi dia sendiri tidak tahu cara mengaplikasikan kungfu tersebut ke dalam bidang seperti apa. Tidak jarang dia menggunakan kaki besinya untuk membantu orang di sekitar. Hingga sepulangnya dari menjual sampah, Sing melihat seorang wanita pembuat kue yang menggunakan kungfu dalam proses pembuatannya. Gadis berjerawat tersebut bernama Ahmui. Terkesan dengan aksinya, Sing pun bernyanyi untuk mengekspresikan kekagumannya. Hai ji kung fu used to make steam bun tasty. Sontak hal tersebut membuat Ahmui kaget. Sing pun menghampirinya, memuji kecantikannya, kemudian memakan 2 kue yang ternyata Sing tidak punya cukup uang untuk membayarnya. Untuk itu Sing menyerahkan sepatunya sebagai jaminannya. Tak lama, datanglah seorang pemuda tampan yang menghargai nyanyian Sing tadi. Dia mengatakan bahwa nyanyian Sing patut diapresiasi. Dan karena kebetulan dia juga senang musik, maka pemuda tersebut pun bernyanyi. Hal tersebut pun membuat seorang bapak-bapak terpancing untuk menari. Sehingga semua orang yang melihatnya ikut terpancing juga. Dari situ, semua orang pun menari dengan kompak, termasuk saya. Saat sang pemilik toko datang, mereka pun langsung bubar. Setelah itu, Sing datang ke sebuah bar untuk menemui kakak seperguruannya yang bernama si Kepala Besi. Sing pun mengutarakan keinginannya untuk memperkenalkan kungfu dengan cara bernyanyi. Dan secara kebetulan atasan si Kepala Besi pun sedang membutuhkan seorang penyanyi untuk menghibur tamu malam ini. Alhasil, mereka pun tampil. Penampilan mereka pun terlihat begitu spektakuler hingga para tamu terdiam sampai-sampai bir yang sedang dituangkan tumpah. Tapi pada faktanya para tamu ternyata dibuat jengkel hingga menghampiri mereka berdua dan menyiksanya di sana. Pada esok harinya, terlihat Fung sedang kencing sembarangan di samping rumah orang. Tiba-tiba, dia dikejutkan saat melihat sebuah minuman kaleng tertancap pada sebuah tembok. Ternyata, itu adalah kaleng yang waktu itu Sing tendang bersamaan dengan kartu namanya di situ. Saat Fung ambil, seketika temboknya runtuh. Secara kebetulan, di sana terlihat Sing tengah bersama orang-orang yang waktu semalam menyiksanya. Sing meminta mereka untuk meminta maaf atas kejadian semalam. Namun karena mereka menolak, Sing pun terpaksa menggunakan kaki besinya. Fung yang melihatnya seketika terkejut sekaligus menyadari bahwa apa yang dikatakan Sing waktu itu tentang kaki besinya ternyata itu tidak main-main. Alhasil Sing pun mengalahkan mereka semua hanya dengan menggunakan sebuah bola sepak. Salah seorang pemuda yang memakai jurus congcorang pun terkena denda oleh Sing karena dianggap telah mencemarkan nama baik Shaolin. Sat, anjing apaan anjing? 你有没有带钱在身上啊？不要再侮辱少林武功。
Uang tersebut pun dipakainya untuk membeli sebuah jus. Tak lama datanglah Fung untuk memeriksa kaki Sing. Setelah melihat kejadian tersebut secara langsung, akhirnya Fung menemukan sebuah ide untuk menggunakan kaki besi yang Sing miliki dengan bermain sepak bola. Dan dia sendiri akan menjadi pelatihnya. Di situ semangat Sing pun mulai timbul kembali, namun masalahnya dia harus memiliki sepatu untuk bermain bola. Untuk itu Sing kembali ke tempat Ah Mui untuk mengambil sepatunya kembali. Dan tak diduga Ah Mui justru menjahit sepatu milik Sing dan nampaknya Ah Mui memiliki perasaan khusus kepada Sing. Singkat cerita, Sing kembali ke tempat si kepala besi untuk mengajaknya bergabung, namun dia sudah terlanjur trauma dengan ide-ide bodoh Sing di mana akibat kejadian kemarin, si kepala besi pun turun pangkat menjadi tukang bersih WC. Fung dan Sing pun kemudian datang ke kediaman kakak seperguruannya yang lain yang bernama si Tangan Besi. Namun, dia juga menolak. Setelah itu, Sing pergi menemui kakaknya yang lain yaitu si Tubuh Ringan, tetapi hasilnya sama, dia juga menolak. Tak menyerah, Sing kembali menemui kakaknya yang lain yaitu si Baju Besi dan hasilnya sama saja, dia juga menolak. Terakhir, Sing menemui si Kaki Mengikat, namun dengan profesinya yang sekarang nampak mustahil dia bisa bergabung. Di sisi lain, mereka semua sebenarnya masih memiliki semangat kungfu yang tinggi di mana mereka simpati terhadap Sing yang masih mempertahankan dan memperjuangkan seni kungfu yang sudah dipelajari. Saat berada di apartemen mewahnya, Sing nampak kecewa dan putus asa dengan semua usahanya, namun Fung terus memberi semangat untuk mencari cara lain. Tak lama, akhirnya mereka semua datang dan memutuskan untuk bergabung. Hari pertama latihan, Sing langsung menendang bola tersebut sampai ke atmosfer hingga tak terlihat. Sembari menunggu, mereka pun istirahat. Ada yang makan, main gaple, TTS, dan mengurus bisnisnya. Saatnya bola turun, mereka pun langsung heboh menggerubuti bola tersebut yang padahal bolanya tidak ada di sana. Dari sini jelas mereka tidak bisa bermain bola. Untuk itu, Fung memiliki strategi lain di mana dia akan mengajarkan sepak bola tahap dasar. Khusus untuk Sing, dia harus berlatih sendiri untuk mengendalikan tendangannya, di mana dia harus mampu membuat sebutir telur stabil dan tidak pecah. Namun percobaan pertama, telur tersebut harus pecah, dan telur itu adalah milik si Tubuh Ringan, sehingga dia langsung loncat dan memakan telur pecah tersebut. Percobaan kedua, lagi-lagi telur tersebut pecah tepat di celana Sing. Agar burungnya tetap aman, dia melemparkannya tepat di mulut si Baju Besi. Alhasil terjadilah momen yang sangat hardcore. Tak lama, Sing pun mampu mengendalikan telurnya, tapi lagi-lagi diakhiri dengan momen hardcore kedua. Tahap selanjutnya, Sing diharuskan menendang bola tepat di titik yang sudah disiapkan Fung. Sedangkan yang lain tetap pada latihan dasar sepak bola. Tiba-tiba, terlihat air minum milik Fung bergetar. Dan ternyata itu diakibatkan kerasnya tendangan yang Sing lakukan. Mereka yang melihatnya mengatakan bahwa Sing mampu melakukannya sendiri. Tapi, Fung mengungkapkan bahwa permainan sepak bola adalah kerja sama tim. Hingga diadakanlah latihan tanding antara tim Shaolin melawan orang-orang yang pernah menghajar Sing dan si kepala besi di bar waktu itu. Terlihat si wasit membawa alat-alat perkakas yang sebenarnya itu tidak diperlukan. Anjing banget di sini nih, kampret. Ngapain coba bawa-bawa palu ke lapangan? Sat! Goblok. Saatnya bermain, mereka pun melakukan permainan seperti orang bodoh. Dan saat Sing akan serius menendang bolanya, tiba-tiba tim lawan menendang dan menyiku Sing hingga terlempar. Kemudian disusul dengan slidingan ala Tsubasa yang mengakibatkan Sing tak berdaya. Pada titik ini, Sing pun melihat teman-temannya disiksa yang nampak ini semua bukanlah sebuah permainan bola, tetapi sebuah peperangan. Hal itu diperkuat oleh Sing yang mendramatisir kejadian tersebut dengan bertindak seolah sedang berada di tengah-tengah peperangan. Lebay banget si anjing di sini, bangsat emang Seven Joe.
Tak kuat dengan pertandingan tersebut, Fung pun mengatakan bahwa permainan sepak bola adalah sebuah pertarungan. Bahkan si kepala besi rela memakai sempak mas wasit agar mereka berhenti menyiksanya. 都几十岁的人了，你看你多贱。 Dan tiba-tiba, sesuatu hal yang mengejutkan terjadi, di mana mereka semua kembali mendapatkan kekuatannya masing-masing. Dimulai dengan si kepala besi yang mampu mengendalikan bola, dilanjutkan si kaki mengikat yang mampu memutar tubuh dan kakinya seperti breakdance. Kemudian dilanjutkan dengan si tubuh ringan yang terbang meraih bola tersebut. Lalu si baju besi yang dapat memanipulasi tubuhnya untuk tahan terhadap pukulan dan mampu menjepit bola. Setelah itu, sang kiper alias si tangan besi dengan cepat mampu menangkap beberapa sepatu untuk kemudian disatukan dengan bola. Dan terakhir, Sing menendang bola tersebut hingga mengakibatkan tiang gawang penyok. Setelah permainan selesai, Sing pun sujud untuk berterima kasih atas kekuatan mereka yang telah kembali. Tak lama tim lawan pun ikut sujud untuk meminta maaf, sekaligus meminta bergabung dengan tim mereka. Hingga jadilah kesebelasan tim yang utuh. Di sisi lain terlihat Hung sedang melihat kemampuan tim didikannya yaitu tim siluman, di mana para pemain tim siluman mampu menendang sebuah bola besi dari dalam air.